I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8 yang insya Allah soleh dan solehah. Pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu tentang gerak pada benda. Bapak harap kalian tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, tetap jaga kesehatan ya meskipun belajar di rumah. Nah, pada bagian depan slide ini ada gambar sebuah bis. Ya, bisa kalian perhatikan ada gambar sebuah bus yang ada di terminal. Kalau di Samarinda itu ada di Terminal Lempake dan juga Terminal Sungai Kunjang. Nah, di terminal itu kita bisa melihat pergerakan bus yang keluar dan masuk ke dalam terminal. Kemudian ketika penumpang itu berada di dalam bus, penumpang itu bisa melihat seolah-olah tiang listrik, kemudian bangunan dan juga pohon yang dilewati oleh bus tersebut ternyata juga bergerak. Nah, mengapa hal ini terjadi dan mengapa bisa demikian akan kita bahas pada pertemuan berikut ini. Adapun materinya atau submateri yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu tentang gerak pada benda, kemudian gaya dan hukum Newton tentang gerak, serta penerapan hukum Newton dalam kehidupan. Gerak pada benda. Benda itu dikatakan bergerak kalau kedudukannya terhadap titik acuan selalu berubah setiap waktu. Jadi suatu benda itu, benda ini bergerak kalau kedudukannya terhadap titik acuan itu setiap waktunya berubah. Artinya ada perubahan kedudukan ya di sini. Nah, gerak dibagi menjadi gerak lurus. Misalnya mobil A dan mobil B bergerak dengan arah yang sama. Karena bergerak, kedua mobil tersebut mengalami perubahan kedudukan setiap waktu terhadap pengamat yang diam. Ditinjau dari pengamat yang diam, kecepatan mobil B berbeda jika ditinjau dari pengamat yang berada di dalam mobil B atau mobil A. Bahkan oleh pengamat yang berada di dalamnya, mobil B tidak mengalami perubahan kedudukan atau tidak bergerak. Sifat gerak seperti itulah yang disebut bersifat relatif atau tidak sama ya. Tergantung dari sisi pengamatnya. Nah, bagi pengemudi mobil A atau B, orang atau benda-benda diam di tepi jalan terlihat bergerak. Sebenarnya orang atau benda-benda yang di tepi jalan itu tidak bergerak. Pada kenyataannya nggak bergerak. Nah, kedua mobil dan pengemudi itulah yang bergerak. Gerak benda diam seperti itu disebut sebagai gerak semu. Jadi gerak yang terjadi pada bangunan, pada tiang listrik dan pada pohon itu disebut sebagai gerak semu. Kemudian di dalam gerak lurus itu ada jarak dan juga ada perpindahan. Nah, jarak adalah panjang lintasan benda yang ditempuh selama benda itu bergerak, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik asal atau acuannya. Contoh soal pertama untuk jarak dan perpindahan. Misalnya ada sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter, lalu bergerak lurus ke barat atau berbalik lurus ke barat sejauh 50 meter. Nah, tentukan jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Penyelesaiannya 100 meter dan 50 meter. 100 meter ke barat, 50 meter ke 100 meter ke timur, 50 meter ke barat. Untuk jaraknya 100 meter ditambah 50 meter menjadi 150 meter. Nah, untuk perpindahannya karena awalnya dia bergerak ke timur kemudian berbalik ke barat, artinya terjadi berlawan arah, maka 100 meter dikurang dengan 50 meter, maka menghasilkan perpindahan sebesar
50 meter dan arah perpindahannya ke timur. Karena lebih besar ke timur daripada ke barat. Ya, seperti itu untuk mencari jarak dan perpindahan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk jarak dia hanya punya nilai saja, sedangkan perpindahan dia punya nilai dan dia juga punya arah. Ya, untuk perpindahan dia punya nilai dan punya arah. Selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan adalah perubahan kedudukan tiap satuan waktu. Besarnya kecepatan mempunyai arah dan besar atau harga. Besaran yang demikian disebut sebagai besaran vektor. Besaran yang hanya mempunyai besar atau harga saja disebut sebagai besaran skalar. Jadi kalau tadi si perpindahan itu punya apa? Punya nilai dan juga punya arah, maka perpindahan itu disebut sebagai besaran vektor. Sedangkan jarak karena dia hanya punya arah atau hanya punya nilai atau harga, maka dia disebut sebagai besaran skalar. Besaran kecepatan gerak suatu benda disebut sebagai kelajuan. Dengan rumus laju sama dengan jarak yang ditempuh atau S dibagi dengan waktu yang diperlukan atau T. Nah, benda yang bergerak pasti mempunyai lintasan dan kecepatan. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak lurus, gerak parabola atau peluru, dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak yang mempunyai lintasan lurus atau gerak pada lintasan berupa garis lurus. Berdasarkan kelajuannya, gerak itu bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gerak dengan kelajuan teratur atau gerak lurus beraturan, dan gerak dengan kelajuan yang tidak teratur atau kelajuannya berubah-ubah atau disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan. Jika gerak lurus mempunyai besar kecepatan atau kelajuan yang tetap, maka disebut sebagai gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Hubungan antara kelajuan dan waktu pada benda yang bergerak lurus beraturan dapat digambarkan kembali seperti grafik Vt pada gambar berikut. V itu kecepatan, T itu waktu. Jadi, berdasarkan grafik tersebut didapatkan rumus jarak sebagai berikut. Jarak pada gerak lurus beraturan ya. S sama dengan V dikali T. S itu jarak, V itu kecepatan, T itu waktu. Gerak lurus juga dapat ditampilkan dalam bentuk grafis S seperti seperti bentuk grafis ST seperti gambar berikut. Oke, next. Kemiringan gerak menunjukkan kelajuan gerak benda. Jadi, berdasarkan grafik ST, kalian mendapatkan rumus kelajuan gerak lurus beraturan sebagai berikut. V sama dengan S dibagi T atau kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ini adalah contoh benda yang melakukan gerak lurus beraturan. Contohnya adalah kereta cepat, kemudian pesawat terbang, dan juga kapal laut atau kapal feri. Ketika berada di laut menggunakan kecepatan tetap supaya kalau kapal laut supaya tidak terhempas oleh gelombang ya. Kemudian contoh soal untuk gerak lurus beraturan. Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 meter per sekon. Tentukan yang pertama, jarak yang ditempuh setelah 4 sekon dan 5 sekon. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Penyelesaiannya diketahui kecepatannya adalah 15 meter per sekon. Yang ditanya, S atau jarak pada saat waktunya 4 sekon, dan yang kedua, S atau jarak pada saat waktunya 5 sekon, dan yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km.
Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, 3 km ini kita rubah menjadi meter. 3 km kalau mau jadi meter menjadi 3000 meter. Jawab. Untuk T sama dengan 4 sekon atau waktu sama dengan 4 sekon, jaraknya adalah V dikali T. V-nya adalah 15, T-nya adalah 4, 15 dikali 4 adalah 60 meter. Jadi, jarak pada saat dia sudah menempuh waktu 4 sekon adalah dia sudah menempuh jarak 60 meter. Kemudian untuk T sama dengan 5 sekon atau waktu sama dengan 5 sekon, jaraknya adalah 15 dikali 5 sama dengan 75 meter. Jadi saat mobil itu sudah sampai pada waktu 5 sekon, maka dia sudah menempuh jarak sejauh 75 meter. Kemudian yang B-nya, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km adalah T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 3000 meter dibagi dengan 15 sehingga mendapatkan 200 second, ya, 200 sekon maksudnya, atau 200 detik. Dari 3000 dibagi 15 mendapatkan 200 second atau detik. Kira-kira seperti itu. Silakan dicatat ataupun di screenshot ya, untuk pembelajaran kalian. Untuk contoh soal yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak lurus dipercepat beraturan dan gerak lurus diperlambat beraturan. Gerak lurus dipercepat beraturan adalah gerak lurus yang besar kecepatannya selalu bertambah secara beraturan setiap selang waktu tertentu. Jadi misalnya dari kecepatannya dari 1 meter per sekon menjadi 2 meter per sekon, selanjutnya menjadi 3 meter per sekon, dan terus bertambah, itu adalah gerak lurus dipercepat beraturan. Pertambahan kecepatan seperti ini disebut percepatan. Menurut SI atau Satuan Internasional, percepatan dinyatakan dalam satuan meter per sekon pangkat 2. Contoh benda yang melakukan gerak lurus dipercepat beraturan adalah jatuhnya buah kelapa dari tangkainya, gerak mobil ketika mulai berjalan, dan meluncurnya kelereng pada bidang miring. Rumus untuk percepatan adalah A sama dengan delta V dibagi delta T, atau perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Kemudian perubahan kecepatan ini menjadi menjadi Vt dikurang V0, ya, menjadi Vt dikurang V0, kemudian dibagi dengan Tt dikurang T0, atau kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, waktu akhir dikurang dengan waktu awal, kemudian keduanya dibagi. Contoh benda yang melakukan gerak lurus berubah beraturan adalah seperti tadi bus, kemudian mobil, dan juga sepeda. Sepeda yang menuruni perbukitan dan juga mendaki perbukitan. Kita masuk ke contoh soal ketiga. Seseorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 5 meter per detik. Setelah 10 detik, kemudian kecepatannya menjadi 15 meter per detik atau meter per sekon. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Oke, kita selesaikan. Diketahui, V1 atau kecepatan awalnya adalah 5 meter per sekon, kemudian V2 atau kecepatan akhirnya adalah 15 meter per sekon. Dengan waktunya adalah 10 sekon. Yang ditanyakan adalah A atau percepatannya. Kira-kira kalau dari soal ini, motor itu dipercepat atau diperlambat? Dari 5 meter per sekon menuju ke 15 meter per sekon itu kira-kira dipercepat atau diperlambat? Nah, ternyata di soal ini adalah dipercepat. Karena dipercepat, langsung kita jawab. A sama dengan delta V dibagi delta T ya harusnya. Delta V dibagi delta T. V2 dikurang V1 per delta T. 15 dikurang 5 dibagi 10.
15 dikurang 5 adalah 10, 10 dibagi 10 adalah 1 meter per sekon pangkat 2. Artinya adalah motor itu dipercepat ya, motornya dipercepat. Oke, next. Gerak diperlambat beraturan adalah gerak benda yang kecepatannya selalu berkurang secara teratur setiap selang waktu tertentu. Pengurangan seperti ini disebut perlambatan. Contoh gerak diperlambat beraturan adalah mobil yang sedang melaju kemudian direm, benda yang dilemparkan vertikal ke atas, dan bola yang digelindingkan di tanah yang datar. Perbedaan grafik V dan T antara gerak dipercepat dan diperlambat ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika A sampai B adalah dipercepat, maka C sampai D adalah diperlambat. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Contoh soal terakhir atau contoh soal nomor 4. Seseorang mengendarai sepeda motor. Sama ya soalnya ya, cuma angkanya berbeda. Mula-mula kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Setelah 5 sekon, kemudian kecepatannya menjadi 5 meter per sekon. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut? Jadi kira-kira dari 10 meter per sekon menuju ke 5 meter per sekon selama 5 sekon itu kira-kira dipercepat atau diperlambat? Benar, artinya adalah ini sepeda motornya diperlambat. Karena dari 10 sampai ke 5 itu artinya diperlambat atau terjadi pengurangan kecepatan. Oke, langsung kita jawab sama-sama. Diketahui V1 atau kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon, V2 atau kecepatan akhirnya adalah 5 meter per sekon dengan waktu selama 5 sekon. Dijawab A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi delta T. A sama dengan 5 meter per sekon dikurang dengan 10 meter per sekon dibagi dengan 5 sekon. 5 dikurang 10 adalah negatif 5 meter per sekon dibagi dengan 5 second sama dengan negatif 1 meter per sekon pangkat 2. Nah, tanda negatif di sini menyatakan bahwa dia diperlambat. Ya, jadi tanda negatif menyatakan dia diperlambat. Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjut ke materi selanjutnya. Gerak vertikal adalah gerakan ke atas atau ke bawah merupakan gerak dengan percepatan tetap. Percepatan tersebut adalah percepatan gravitasi bumi dan diberi simbol G. Arah percepatan gravitasi bumi selalu vertikal ke bawah atau negatif. Pada saat benda bergerak ke atas, benda melakukan gerak diperlambat beraturan. Jadi ketika dia ke atas, mengalami gerak diperlambat beraturan. Sedangkan ketika dia bergerak ke bawah, dia melakukan gerak dipercepat beraturan. Kenapa dia ketika ke atas dia diperlambat? Karena ketika dia ke atas dia juga melawan gravitasi bumi. Sedangkan ketika dia bergerak ke bawah, dia tidak melawan gravitasi bumi, bahkan dia dibantu oleh gravitasi bumi. Pada saat benda dilempar vertikal ke atas, kecepatan benda berangsur-angsur berkurang sampai pada tinggi maksimum benda akan berhenti sesaat ya. Atau kecepatan T-nya sama dengan 0. Kemudian benda berbalik arah ke bawah sebagai gerak benda jatuh bebas atau gerak vertikal bawah tanpa kecepatan awal. V0 sama dengan 0. Pada saat gerak vertikal berlaku gerak lurus berubah beraturan dengan arah percepatan gravitasi selalu ke bawah. A sama dengan negatif G. Pada saat benda mencapai tinggi maksimum, Vt sama dengan 0, atau kecepatan akhirnya sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum adalah T sama dengan kecepatan awal dibagi dengan G. Tinggi maksimum dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Tinggi maksimum sama dengan setengah dikali V0 pangkat 2 dibagi dengan G. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan bahas tentang pengaruh hukum Newton terhadap gerak suatu benda. Oke, terima kasih. Sekian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.